Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Supir pengantar jenazah. Pak Jaya adalah seorang supir ambulan yang sudah puluhan tahun bekerja di rumah sakit kecil di pinggiran kota. Selain mengantar pasien, ia juga sering bertugas mengantar jenazah ke rumah duka atau pemakaman. Pak Jaya terkenal pendiam, tetapi pekerjaannya yang penuh tanggung jawab membuatnya dihormati. Namun ada satu malam yang membuat Pak Jaya tak pernah lagi melihat pekerjaannya sama seperti sebelumnya. Malam itu suasana rumah sakit sangat sunyi. Seorang petugas rumah sakit meminta Pak Jaya untuk mengantar jenazah seorang perempuan bernama Bu Ratna ke desa terpencil yang jaraknya sekitar 30 km dari kota. Desa itu dikenal sebagai daerah yang sepi dan terpencil, dengan jalan berliku yang gelap tanpa penerangan. Pak Jaya menyetujui tugas itu. Ia menyalakan mesin ambulan dan meluncur keluar dari rumah sakit, membawa jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam peti di belakang. Hanya suara mesin dan detak jarum yang di dashboard menemani perjalanan malam itu. Di tengah perjalanan, Pak Jaya merasa aneh. Melalui kaca spion dalam, ia seolah melihat bayangan seseorang duduk di kursi belakang. Meski ia tahu pasti bahwa hanya ada peti jenazah di sana. Berusaha mengabaikan perasaan itu, ia mempercepat laju ambulan. Namun tiba-tiba terdengar suara pelan dari belakang, seperti seseorang memanggil namanya. Pak Jaya, Pak Jaya. Pak Jaya hampir kehilangan kendali atas kemudi. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Mungkin cuma perasaanku saja, gumamnya meski tubuhnya mulai berkeringat dingin. Setelah beberapa kilometer, GPS di ponselnya tiba-tiba mati. Pak Jaya mencoba mengingat rute yang diberikan oleh petugas rumah sakit. Tapi jalanan mulai terlihat asing. Ia merasa sudah berputar-putar di jalan yang sama berkali-kali. Anehnya setiap kali ia mencoba berbelok, ia kembali ke jalan yang sama. Suara ketukan pelan terdengar dari dalam peti jenazah di belakang. Pak Jaya menghentikan mobilnya mendadak. Dengan gemetar, ia berbalik dan melihat ke arah peti. Suasana hening, tidak ada suara lagi. Tapi saat ia akan kembali ke kursi pengemudi, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari celah kecil peti, ia melihat mata seseorang yang terbuka menatap langsung ke arahnya. Pak Jaya langsung menutup pintu ambulan dan kembali mengemudi, mencoba untuk tidak memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Namun perjalanan semakin menyeramkan, suara-suara aneh mulai terdengar dari belakang. Tawa, bisikan, bahkan suara tangisan. Ketika ia melirik kaca spion, bayangan perempuan berambut panjang dengan wajah pucat duduk di kursi belakang. Perempuan itu tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih sudah mengantar saya, Pak Jaya. Tapi saya tidak ingin pulang." Pak Jaya langsung menginjak rem. Ia keluar dari ambulan dengan napas terengah-engah. Tetapi ketika ia melihat ke dalam, ambulan itu kosong. Tidak ada bayangan perempuan, tidak ada suara. Hanya peti jenazah yang tertutup rapat. Dengan ketakutan, Pak Jaya melanjutkan perjalanan. Ketika akhirnya ia sampai di desa tujuan, seorang kerabat keluarga jenazah menyambutnya. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi.
Pak, jenazah Bu Ratna sudah dimakamkan tadi siang. Ambulan ini untuk apa? Tanya kerabat itu dengan bingung. Pak Jaya terdiam, tak bisa berkata-kata. Ia menoleh ke belakang dan peti jenazah itu sudah kosong. Sejak kejadian itu, Pak Jaya mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai supir ambulan. Ia tidak pernah menceritakan detail peristiwa tersebut kepada siapapun. Namun ia percaya bahwa malam itu ia telah mengantar seorang penumpang yang bukan dari dunia ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.